Halo guys, sekarang aku ada di Taman Mairokocho atau Grand Mairokocho di Semarang. Nah, taman ini dikenal dengan anjungan-anjungan rumah adatnya. Dan taman ini punya satu spot yang baru, yaitu tentang rumah-rumah ikonik di seluruh dunia. Kepo, gimana kondisinya, gimana yang ada di sini? Kita langsung tanya aja sama direkturnya Taman Mairokocho. Let's go guys. Ya, halo guys, sekarang kita ada di Anjungan Jepara bersama Bu Tita, manajer dari Grand Mairokocho ya, Pak? Oh, Direktur PRPP ya? Oke. Nah, sekarang kita mau bahas tentang gimana sih Mairokocho itu dan apa sih Mairokocho itu, sejarahnya gimana. Nah, kalau saya semalam itu baca-baca di Google, Bu. Mairokocho itu dari bahasa ya, Bu? Majapahit ya, kalau nggak salah ya? Ya, pewayangan. Ini cerita pewayangan ya. Jadi dulu itu namanya Puri Mairokocho. Puri Mairokocho itu ada legenda Mahabharata gitu, adalah sebuah taman yang indah. Gitu. Kemudian sampai dengan 2016 kami masih gunakan Puri Mairokocho. Tapi kemudian di 2017 kami rebranding menjadi Grand Mairokocho. Mairokocho-nya tetap. Mairokocho-nya tetap. Oke. Iya. Nah, ini aku sambil ngepek ya guys ya. Soalnya juga nggak hafal. Bukan ulangan juga. Bukan ulangan, jadi ya ngepek nggak apa-apa. Boleh. Kan nggak ada gurunya. Nah, ini Bu, bisa cerita gak sih awal dari Bu Tita ini memegang Mairokocho ini? Jadi Grand Mairokocho ini merupakan bagian dari PT PRPP Jawa Tengah. Oke. Ya, PT PRPP Jawa Tengah Perseroda ini adalah badan usaha milik daerah. Miliknya Provinsi Jawa Tengah 78,5% dan miliknya kabupaten kota seluruh Jawa Tengah 21,5%, termasuk Kabupaten Jepara yang dimana kita duduk ini di Anjungan Jepara. Ya, kami mengelola PT PRPP Jawa Tengah itu mengelola aset total 40 hektar ya. Oh, berarti ini semua luasnya 40 hektar? Iya, enggak. Yang Mairokocho 24 hektar. Yang 15 hektar itu PRPP. Iya, PRPP, kawasan PRPP. Kalau Mas suka nonton payung teduh apa 420 pas Jateng Fair itu di kawasan PRPP atau balapan gitu. Kalau dulu pas kayak pasar malam itu, Bu, waktu Jateng kecil Fair, ya Jateng Fair. Nah, itu. Nah, kemudian itu kawasan PRPP untuk kegiatan convention hall, untuk kegiatan exhibition itu di sana. Yang daya tarik wisata itu merupakan Mairokocho ini seluas 24 hektar. Ya. Di sini ada intinya adalah Taman Mini Jawa Tengah. Taman Mini Jawa Tengah. Makanya ada rumah-rumah anjungan 35 kabupaten kota mencerminkan rumah adat 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Oh, banyak. Kebetulan kita duduk ini di Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara itu rumahnya ukir ya. Kemudian di situ ada gerbang Kalinyamat, ada ukiran produk-produk di dalamnya, ada kerajinan Monel. Di sebelahnya ada Anjungan Kudus, Banyumas dan lain-lain. Pokoknya 35. Seluruh Jawa Tengah. Ya, dan ini memang mencerminkan Pulau Jawa Tengah. Jadi kalau tadi masuk dari sebelah timur berarti langsung ketemu Kabupaten Blora. Terus jalan ke arah utara Rembang, Pati, Pati, Kudus, kemudian Jepara, Kota Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, terus ke selatan. Pokoknya ini miniatur Jawa Tengah. Kalau di Jakarta TMI, ini TMI-nya Jawa Tengah. Iya, Taman Mininya Jawa Tengah. Kemudian di sini juga tidak hanya itu, tidak hanya rumah, tapi juga ada misalkan miniatur gunung, miniatur waduk. Di situ ada waduk Kedung Ombo. Kemudian Rawa Pening, di sebelah utaranya ada miniatur Laut Jawa dan lain-lain. Kemudian ada miniatur Samudra Indonesia yang digunakan rumah makan Kampung Laut. Itu adalah miniatur Samudra Indonesia. Jadi ini konsepnya dulu memang sih
waktu itu Gubernur Jawa Tengah Haji Ismail menginginkan Jawa Tengah punya monumen seperti Taman Mini Indonesia Indah ya. Kemudian dibuatnya. Ini dibuat tahun 91, Mas. Oh, tahun 91. Wah, saya belum lahir itu. Belum lahir. Kemudian diresmikan tahun 93. Kemudian menjadi satu dengan pengelolaan PT PRPP Jawa Tengah Perseroda. Kemudian dari awal sampai dengan 2015 memang semakin lama. Kalau mungkin dulu ke sini pas TK ya. Jalan-jalan. Iya, pas TK. Ya. Terus sering hunting foto di sini juga, Iya, gitu. Kan sudah terakhir ya. Kalau hunting foto. Ya ini untuk tempat wisata jelas edukasi. Budaya. Kemudian ini alam dan lain-lain. Baru setelah tahun 2016 kami merevitalisasi. Ya, sampai dengan 2016 itu sudah agak tidak diminati oleh pengunjung. Kenapa? Karena tidak ada yang baru, kami kurang modal kerja dan lain-lain. Baru 2017 kami revitalisasi. Kebetulan itu juga kebetulan mangrove-nya sudah rimbun dan lain-lain, terus kita bikin trekking dan lain-lain gitu. Nah, kalau itu kan tadi mengenai keseluruhan Maikoco ya, Bu. Yeah. Nah, cerita awal Bu Unik, ke Bu Unik toh. Cerita awal Bu Tita waktu megang Maikoco ini bagaimana, Bu? Ya, jadi saya ditugasi pemerintah Provinsi Jawa Tengah waktu itu tahun 2002. 2002, untuk mengelola PT PRPP Jawa Tengah. Nah, awalnya ya kaget, terkejut karena ternyata asetnya sedemikian besar, banyak, tapi pengelolaannya sangat-sangat tidak memadai. Jadi banyak tempat-tempat yang mangkrak, tidak terjamah. Aduh, pokoknya seperti itu. Baru sedikit demi sedikit, namun kami perbaiki sedikit demi sedikit kami perbaiki. Namun kami juga memberikan prioritas bahwa ini adalah tempat wisata budaya. Jadi taman mininya ini yang kita unggulkan. Saya juga memahami bahwa kan nggak menarik nonton wisata kok rumah, benar. Menarik ya. Kemudian kami mencoba menarik pengunjung dengan hal-hal lain. Dukungan kami misalkan ada trekking mangrove, ada kemudian wahana perahu, kemudian ada baru tahun 2020 kami ciptakan wahana baru yang namanya Lumina. Lumina itu baru ya, Bu? Ya, Lumina itu pas pandemi kita buat. Ya, ini cukup begitu. Jadi kita launching itu membuat animo pengunjung tinggi. Sebulan bisa 37.000 gitu-gitulah. Nah, itu yang intinya bagaimana kita membuat Maikoco ini menarik buat pengunjung. Masuk dulu lah. Masuk dulunya itu ya ada beberapa hal pendukung selain anjungan baru. Kemudian kalau sudah di dalam kan pasti itu kok ada rumah bagus ya, masuk. Kemudian belajar tentang budaya. Jadi prinsipnya anjungan ini kan mencerminkan rumah adat ya, jadi orang akan tahu bedanya ukiran Kudus sama Jepara itu seperti apa. Orang tahu rumah Jawa itu joglo, tapi joglonya timur ke barat, utara ke selatan berbeda. Joglonya Rembang, Jepara, Kudus dengan Brebes ya, Cilacap, Banyumas berbeda. Gitu, seperti itu. Jadi ini benar-benar sebuah tempat wisata buatan, budaya dan edukasi begitu. Kemudian ukirannya, kemudian jenis-jenisnya, kemudian juga isinya. Isinya ini memang kami selalu berharap disupport oleh kabupaten kota masing-masing, karena mereka harus menampilkan window display-nya itu di anjungannya gitu. Gitu. Kalau tadi kembali ke pertanyaan dulu gimana ya,
Ya pokoknya ditugasi, dijalani, tetapi cukup terkejut juga karena kondisinya seperti itu. Tapi sejak tahun 2002 alhamdulillah ya bisa saya jalani dengan baik. Nah, tadi kan berbicara mengenai revitalisasi ya Bu ya. Apakah itu bagian dari rebranding Bu? Iya. Action pertama untuk melakukan rebranding dan revitalisasi itu gimana Bu? Iya. Jadi sekitar tahun 2015 kami menjadi tempat diselenggarakannya Lumpia Jazz. Oke, Lumpia Jazz. Tahu kan? Tahu saya Bu. Penikmat Lumpia Jazz juga. Iya, komunitas jazz Ngisoringi. Iya. Mereka main di beberapa tempat gantian. Lah 2015 ini di Mairokoco. Waktu itu belum seperti ini, masih agak mangkrak dan lain-lain. Itu hari Sabtu, tanggal 7 Juni kalau nggak salah. Itu buka mulai jam 12 siang sampai dengan jam 10 malam. Nah, ternyata yang hadir itu ada sekitar 12.000. Oke, waktu itu banyak banget ya? Iya, waktu itu oleh panitia karena kita diborong tiketnya, jadi kan nggak bayar ya pengunjung karena sudah dibayar panitia ke kami. Kemudian saya pikir inilah titik baliknya. Jadi pada saat Lumpia Jazz saya berpikir ada 12.000 orang itu yang tahu tentang Grand Mairokoco, tentang Mairokoco, tentang Puri Mairokoco waktu itu. Ada 12.000 orang dalam jangka waktu 10 jam lah gitu. Kemudian saya pikir ini adalah potensi yang luar biasa. Kemudian dari situ saya merencanakan tentang revitalisasi. Jadi sekarang segmentasi pasarnya jelas. Saya ingin menggrab milenial. Nah, kalau nge-grab milenial berarti yang dibutuhkan milenial harus dipenuhi. Misalkan wifi, misalkan spot-spot baru yang instagramable gitu-gitu. Itu harus dipenuhi. Kemudian kami 2016 ke 2017 itu mulai merevitalisasi. Termasuk juga brandingnya. Brandingnya tadinya Puri Mairokoco. Saya berpikir kalau brandingnya tidak berubah, itu pasti orang ya dolan ke Puri Mairokoco mangkrak, kesannya masih gitu. Jadul masih ya Bu? Jadul, masih yang kemarin. Kemudian kami merubah brand kami menjadi Grand Mairokoco, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih indah, tapi Mairokoconya tetap nggak ada tempat lain yang namanya Mairokoco kan. Jadi dari Puri Mairokoco menjadi Grand Mairokoco itu brandingnya. Kemudian kami revitalisasi. Tadi saya sempat cerita di awal bahwa dalam jangka waktu 10 tahun setelah kami menanam mangrove, itu ternyata rimbun banget. Kemudian kami mencoba merevitalisasinya dari membuat spot-spot baru. Di antaranya trekking. Tadinya trekking mangrove ini, jadi di depan sana itu ada kepulauan Karimun Jawa. Nah itu di pinggirnya dibuat trekking. Tadinya trekkingnya berupa bambu itu mengitari Pulau Karimun Jawa sampai Mandalika. Dan itu ternyata pada saat dibuat aja itu pengunjung sudah mulai mengunjungi, sudah menjadi pembeda antara Puri Mairokoco dengan Grand Mairokoco. Kemudian kami buat spot-spot baru, misalkan kafe jembatan, kemudian ada dermaga Rembang, ada seawalk, jadi orang dari timur ke barat itu bisa jalan kaki sambil menikmati miniatur Laut Jawa, sehingga bisa semangatnya dari Pantura, jalan-jalan ke Pantura Jawa Tengah dalam 30 menit gitu. Dalam 30 menit dan satu lokasi. Iya, dan karena kan jalan dari trekking itu gitu. Seperti itu. Kemudian kami lengkapi juga dengan event. Jadi ada namanya kita ada M2M, Malam Minggon Mairokoco. Jadi kita ingin juga Mairokoco itu dikenal oleh anak muda milenial juga dari beberapa kegiatannya, diantaranya malam hari mereka bisa menikmati musik, easy listening jazz gitu-gitu sambil
duduk-duduk sambil kemudian kita ada event namanya festival lampion air gitu-gitu. Ya, kita kuatkan dengan event. Kemudian juga tidak lupa juga kami buat event budaya, misalkan festival Mairo Koco. Karena itu kan kita segmennya selain milenial juga ada yang family, anak-anak dan lain-lain. Alhamdulillah tahun 2017 itu kelihatannya begini dari pengunjung ya. Kalau 2016 itu pengunjungnya setahun 131.000. Di 2017 setelah kami rebranding, setelah kami revitalisasi itu menjadi 421.000, hampir 300% gitu. Sampai ke sini kita juga nggak pernah berhenti berinovasi, tapi intinya adalah kreativitas. Betul. Nah, untuk yang kreativitas ini kami kemudian mengajak beberapa komunitas, beberapa tim kreatif yang kita bentuk, yang selalu berpikir selain penambahan spot baru, juga event. Ya. Nah, kemudian itu 2017 sampai 2019 kemarin cukup signifikan ya penambahannya dari 421 menjadi 500 pengunjung 500.000 pengunjung setahun ya, yang tadinya 2016 masih 131.000. Kemudian ya kita isi dengan berbagai macam event rutin, ada festival mangrove jazz ya, ada festival jadul mantul zaman dulu merantau betul gitu ya. Kemudian yang rutin adalah M2M dan festival lampion air. Tadi itu M2M singkatannya Malam Minggon ya, Bu? Malam Minggon Mairo Koco. Baru tahu saya, Bu. Baru tahu. Kemudian baru masuk 2020. Sebetulnya 2020 kami targetnya sampai dengan 600.000 pengunjung. Cuman karena pandemi. Nah, pandemi. Namun pada saat itu kami justru membuat wahana baru. Di 2020 April itu kami, jadi di sebelah utara nanti bisa dilihat, sebelah utara itu antara tambak besar dan tambak Laut Jawa itu ada lorong. Lorongnya itu kumuh banget, becek, kumuh. Di sini mangrovenya sudah lebat, di sini ada tambak dan lain-lain. Kemudian panjangnya 300 meter. 300 meter. Kemudian saya urukannya juga minta dari BPWS, pokoknya yang bangunan yang rencananya urukannya dibuang kami minta kan ada tempat. Kemudian saya paving, kemudian saya tawarkan ke partner untuk membuat wahana baru yang kemudian kami namai Lumina Grand Mairo Koco. Yang baru itu ya, Bu? Ya, rame di Instagram itu. Ya, Lumina itu apa? Sebetulnya Lumina itu adalah sebuah lorong yang isinya adalah fasad rumah-rumah 5 negara di 3 benua. Ada Jepang, ada Santorini, ada Turki, ada Meksiko, ada Arab. Itu berupa fasad. Fasad itu rumah tampak depan. Materialnya adalah GRC gitu-gitu toh. Tapi ada sebagian yang bisa naik, bisa di dalam, bisa dimasuki gitu lah. Ya, Bu, ya? Nah, ini kampung Jepang 5 rumah. Di depannya ada tori ya, gerbang itu, kemudian kampung Jepang, kemudian kampung Santorini 5 rumah, gitu-gitulah. Kenapa rumah? Kenapa kok enggak ikon ya negara ya? Kan biasanya di mana-mana ikon negara. Yes. Kami memilih yang rumah. Kenapa? Karena biar inline dengan Taman Mini Jawa Tengah, karena ini adalah rumah adat kan. Betul. Itu rumah adat 5 negara. Jadi biar satu konsep. tone. Nah, dari perkembangan infrastruktur tadi itu masih ada, bisa disebut Taman Mini Indonesia ada, Bu ya? Oh iya, karena begini Mas, karena komitmen kami tetap mempertahankan namanya Taman Mini ini. Jadi anjungan ini sampai kapanpun kita masih pertahankan karena ini budaya, ini warisan budaya Jawa Tengah. Iya, betul. Nah, tinggal
kemudian melengkapi dengan mungkin yang kekinian. Gaya baru, ya, wajah gitu. baru ya Bu ya. Nah, anjungan ini sendiri ini juga kita akan optimalkan ya. Jadi ada sebetulnya anjungan itu kan window display. Sebelum orang berkunjung ke Kabupaten Jepara, main ke sini itu lihat potensinya apa aja. Itu kemudian ke depan kami juga mempersiapkan masing-masing anjungan itu setidaknya terpasang barcode. Barcode-nya bisa lihat nanti begitu klik, oh potensi Jepara ini apa sih gitu. Ini sedang kami siapkan ini. Kayak AI ya Bu ya? Iya, iya itu. Sementara sedang kami siapkan. Kemarin sebetulnya target kami pertengahan tahun ini sudah running, tapi kan karena pandemi. Iya, karena PPKM juga semuanya gitu. Ya pelan-pelan. Pelan-pelan. Tapi sekarang ini dari tiket masuk dan lain-lain kan kami sudah menggunakan apa namanya sistem tersistem ya, tiketing ya, kemudian pengunjung ada kayak gelang ini ya Bu ya, gitu-gitulah ya. Ini gelangnya guys, masuk tadi iya, tiketnya masih murah 15.000 sampai dengan Lumina nggak bayar lagi gitu-gitu lah. Iya. Nah, tadi setelah branding animo masyarakat tuh semakin meningkat ya Bu? Iya. Terbukti peningkatannya itu sampai 300%. Signifikan ya Bu? Iya, signifikan banget. Oke. Dengan demikian kan, dengan pengunjung banyak kita bisa memperbaiki sarana prasarana begitu. Lah ini pertanyaan terakhir guys, agak panjang jadi aku ngepek ya Bu ya. Bagaimana dengan tagline Grand Mairakocho when culture and nature bring happiness? Saat budaya membawa kebahagiaan. Nah itu gimana Bu tagline-nya? Ya, jadi when culture and nature bring happiness ya. Culture budaya, nature alam. Karena kita ini mengelola wisata, daya tarik wisata di alam terbuka ya. Di sini ada mangrove, ada sungai, ada miniatur taman, miniatur lain, dan juga ada budaya dalam hal ini anjungan, ada isi dan lain-lain. Kelak di Grand Mairakocho itu kami mengkonsepkan sebuah daya tarik wisata, taman rekreasi di mana orang mau belajar tentang budaya, orang mau olahraga, orang mau rekreasi, cari hawa yang segar, orang mau belajar tentang mangrove itu semuanya ada di kami. Semua. Cuma 15.000. Murah ya gitu. Nah, ini harapannya itu bisa membuat bahagia. Senang pulang dari Grand Mairakocho ternyata tadi bisa jajan es teh sambil menikmati perahu. Apalagi ada kafenya ya Bu. Iya, kemudian di situ naik perahu bisa lihat bandeng lompat, itu kan sesuatu. Apa, Bu, tadi, Bu? Bandeng lompat. Oh, bandeng lompat. Jadi apa ya, Bu, ya, itu? Ya ini miniatur Laut Jawa ini kan nanti ada perahu mesin. Nah, miniatur ini adalah tambak bandeng. Tambak bandeng. Ternyata bandeng itu perilakunya kalau dia terusik itu dia lompat. Nah, nanti kalau naik perahu di titik tertentu kan ini perahu mesin, perahunya muter-muter, jadi kayak ngobok-obok bandengnya lompat. Ini kan sesuatu yang amazing ya. Orang kalau apalagi anak kecil lihat kayak gitu, udah seneng gitu banget itu Bu, anak kecil. Terus orang jalan-jalan itu, foto-foto, ini kan bahagia. Jadi akan membuat orang itu bahagia, dan kami berprinsip kalau membuat orang bahagia itu ya ibadah lah. Betul, ibadah Bu. Iya. Terus orang bisa belajar banyak tentang ini. Kami juga ada di salah satu anjungan kami itu ada mini science center. Ya, jadi anak-anak bisa belajar tentang sains di anjungan Cilacap gitu ya. Alatnya terbuka, bisa untuk main-main. Itu kan sesuatu yang anak kecil bisa belajar banyak di sini. Betul, bisa. Nah, makanya tagline kami adalah when, ketika culture, budaya, nature, alam,
itu membawa sebuah kebahagiaan. Oke. Gitu. Oke, jadi itu tadi sejarahnya Bu Titah mengelola Mairo Koco, Iya, rebranding, revitalisasi, terus banyak ya. Nah, ini kita akan lanjut lagi di spot baru ya Bu, Mairo Koco. Namanya Lumina. Nah, Lumina itu keren banget. Jangan kemana-mana, simak terus videonya sebagai referensi wisata keluarga kalian dan edukasi keluarga. Oke, terima kasih.